Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdur Rahim di channel Abdur_Rahim ya. Eh Kali ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman salah satu software yang cukup powerful untuk laptop ya. Ini adalah software iPod versi desktop. Ya, ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang eh, suka investasi, swing trader ataupun scalper ya. Bentuk tampilan defaultnya seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah login, usahakan teman-teman sudah daftar di ininya, di aplikasi iPod yang versi laptop yang versi ininya, versi HP. Jadi kalau teman-teman sudah daftar di situ, sudah mengikuti langkah-langkah yang ada di situ. Nah, begitu teman-teman download aplikasi ini, masukkan username sama password, itu kelar urusannya. Ini sudah saya masukkan semuanya, tampilannya seperti ini. Nanti saya coba jelaskan satu persatu ke teman-teman ya. Ini kalau misalkan dia posisinya apa namanya nih, posisi market lagi buka, live tradingnya ini akan terisi di sini ya. Siapa-siapa yang jual dan beli, ini ada semua di sini. Dia langsung jalan karena ini posisinya off, market lagi tutup, jadi dia posisi hitam gelap gulita seperti ini. Kemudian kalau yang ini apa ya, perkembangan saham-saham yang lagi naik atau turun ya. Kita bisa tambahkan juga kok dengan klik kanan insert stock. Misalkan di sini kita tambah tins seperti itu langsung. Nah, kalau sudah ada dia ditampilkan di sini, atau misalkan di sini kita tower. Nah, jadi dia seperti ini. Bisa kita tambah sendiri kok. Kemudian di sini ada down by stock. Ini juga bisa kita tambah. Misal tins seperti ini tampilannya. Kemudian ini ada order book ya. Order book bisa teman-teman tambahkan di sini tins. Nah, bisa di sini tower, atau teman-teman tambahkan sendiri seperti ini ya. Misalkan saham blue. Nah, seperti itu. Sangat mudah dan simple ya. Ini bisa digunakan untuk teman-teman yang hobinya swing trader atau investasi jangka panjang, atau juga scalper ya. Kalau teman-teman yang suka scalper itu tinggal misalkan contoh seperti ini ya. Ini misal saya ngantri di harga 975 misalkan. Tinggal klik 2 kali. Oh, sebentar. Nah, dia muncul seperti ini. Klik 2 kali ya di harga, di lotnya ini, di lotnya. Kemudian munculnya seperti ini. Langsung kita klik misalkan 10, misal seperti itu, tekan OK di sini. Langsung kelar. Atau juga nanti bisa menggunakan ATM-nya, robot trading dan sebagainya di situ ya. Oke, itu mukaddimah fitur-fitur yang ada di aplikasi iPod ini ya. Dan jujur ketika saya membuka software ini untuk versi desktopnya sangat powerful sekali ya, sangat membantu banget kayak gitu. Jadi apa ya,
dia langsung update seperti itu. Begitu market buka, kita buka aplikasinya, dia langsung kayak gitu. Dan ini softwarenya gratis ya, gratis, nggak dia. Kita coba bedah dulu ya. Ini ada biasanya kalau saya itu yang senang itu ngelihat yang ini sektoral heat map. Ya, ini kita lihat dulu lah. Sorry, ini agak berat ya. Karena kalau ngerekam dia ya ini karena sambil merekam masalahnya. Jadi agak seperti ini dia. Lemotnya bukan main. Maklum HP kentang. Sorry, maklum laptop kentang ya. Ini net bonding lagi. Berat banget. Sudah muncul ya. Sorry. Ini lumayan berat ya. Karena jujur aja spek laptopnya kurang mendukung. Ini coba saya ini kan dulu, kepinggirkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia ya ini karena posisinya sambil merekam kayak gitu, ya kan, jadi memang lemot ya. Ini ada properti, ini ada agree, kemudian di sini ada properti, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini kalau misalkan posisi apa namanya, posisi market buka kayak gitu, ini akan berubah secara otomatis kayak gitu. Jadi kita bisa melihat perkembangan saham-saham yang lagi naik atau yang lagi turun seperti itu. Saya cuma bisa melihat sekilas seperti itu ya, bisa pakai yang ini atau juga yang di sini juga bisa kayak gitu ya. Itu kemudian, tapi ini jujur saja bukan acuan teman-teman beli atau jual, karena ini cuman ya apa ya, ringkasnya lah kayak gitu. Teman-teman pasti mesti harus membuka chart juga kayak gitu. Kemudian apalagi ya, itu tadi indeks heat map juga ya. Nah, ini indeks heat map. Biasa saya kalau misal buka LQ45 itu supaya saya nggak terjebak saham gorengan itu ya seperti ini. Nah, di LQ45 kayak gitu. Nah, tampilannya kan seperti ini, ada HS Sampurna, ada ROI, ITMG, BMRI, TINS. Nah, kemudian apalagi yang di ini, ada tower nggak kira-kira? Ebik. Nah, ini tower ada. Ini sudah aman kalau teman-teman masuk di sini. Atau kalau teman-teman yang cari yang Jakarta Islamic Index. Nah, di sini ada yang cari yang syariah kayak gitu kan. Ada Adoro, ITMG, United Tractor, TINS, Excel, dan lain sebagainya. Di sini bisa teman-teman cek sendiri. Ini yang selalu saya lakukan kalau saya mau beli saham seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini saya yang suka kalau misal saya stock screener. Nah, ini kita kembalikan dulu. Coba ya. Nah, ini stock screener. Kalau untuk kita kalau mau stock screener di HP itu, kalau jujur saya tuh agak-agak buler ya, mata tuh agak juling. Tapi kalau ini dia tampilkan secara full kayak gitu. Nah, kita misal cari yang market cap-nya tinggi kayak gitu, 10 miliar ya. 10.000 miliar. Jadi kalau misalkan kita 10.000 kayak gitu, jadi kalau jadi 10 triliun ya. 10 triliun.
Kemudian teman-teman bisa anukan sendiri, misalkan pairnya diartikan jadi 5. Kemudian apalagi actual depth-nya ini nggak boleh lebih dari 1, bisa kayak gitu. Kemudian di sini bisa juga teman-teman tambah yang teknikalnya, cari yang uptrend misalkan seperti itu. Nah, coba langsung. Oh, nggak ada. Coba kita rubah lagi start to uptrend yang ini. Kita short lagi. Nah, ini saham yang lagi uptrend kayak gitu. Jadi kita bisa cek langsung, misal TINS kayak gitu ya. Nah, misal TINS kita cari di charting. Lihat di charting, kemudian tes. Nah, seperti itu ya. Ini saham yang lagi uptrend. Jadi tinggal dilihat ya gitu. Ini sangat powerful ya. Karena jujur aja kalau untuk screenernya dia paling iPod ini paling kompleks lah kayak gitu. Paling komplit gitu ya. Jadi teman-teman bisa atur-atur sendiri di sini nih. Fundamentalnya, kemudian teknikalnya yang menguasai di situ. Gitu. Jadi ya saya sih tidak bisa menyarankan ya untuk teman-teman anunya apa kapital market cap yang seperti apa. Kemudian kalau misalkan teman-teman hobi yang scalper, mungkin di bawah 1 triliun itu sudah cukup. Rata-rata cari yang di bawah 1 triliun. Misal ini nggak perlu lah, ya kan, langsung dinonaktifkan aja, set kayak gitu lah. Ini market capnya cuman 992. Tapi ini jujur aja ya, kalau teman-teman cari saham-saham yang seperti ini, belum tahu betul seluk-beluk scalper, tuh rentan bandarmologi itu rentan ini rentan nyangkut gitu ya. Kemudian apalagi di sini stock screener hello performance, ini penting juga nih. Nah, ini kalau saham-saham yang performanya lagi naik seperti itu, bisa teman-teman tambah sendiri ya. Misal tower posisinya di mana. Nah, tower di posisi pertama dia. Itu. Kemudian apalagi ya ini yang sering saya gunakan tadi. Nah, ini ada charting. Ini saya mau melihat IHSG kayak gitu. Nah, dia bisa seperti ini ya. Nah, perbesar misalkan di sini jujur aja ya, indikatornya ada banyak nih, 1, 2, 3, 4 indikator ya. Jujur kalau misalkan saya bandingkan sama TradingView, untuk menampilkan seperti ini kita harus mesti berbayar gitu. Dia menampilkan ini 1, 2, 3, 4 ini ya. 4 indikator ini gratis kayak gitu. Ini luar biasa. Ada MACD, kemudian RI Relative Strength Index, kemudian stokastik. Itu sangat membantu sekali ya. Cuman kelemahan daripada ini, kalau misal teman-teman yang bermain
multi time frame itu agak agak kurang ya di sini, karena di sini tampilannya cuman daily aja. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman bermain 15 menitan itu jujur saya belum tahu ya ini bisa apa enggak ini. Nah, bisa coba 5 menit coba. Iya ya. Saya belum ketemu lagi nih caranya gimana ini settingnya. Kalau misalkan dia ini ya ini untuk yang 15 menit misalkan seperti itu yang time frame. Saya biasa pakai trading view, jarang pakai ini. Nah, ini juga bisa teman-teman gambar, misal plus line. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita Fibonacci, kita tarik Fibonacci seperti itu. Ini juga bisa ya. Tapi jujur Fibonacci-nya ini standar banget ya. Kalau misalkan kita cari yang eksternal sama internal retracement, saya kurang lah kalau ini. Itu salah satu kelebihan dan kekurangannya itu ya. Cuman mungkin ya karena saya belum paham aja kayaknya. Itu kalau chartingnya. Kemudian apalagi di sini real time chart ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat secara real time itu per detik dia bisa. Kalau teman-teman lihat per detik di trading view itu teman-teman mesti bayar. Kalau di sini gratis ya. Misal saya contoh tower seperti itu. Nah, begitu market buka dia langsung membentuk seperti ini. Tuh ya. Langsung ditampilkan per detik kayak gitu. Kalau di trading view itu minimal ya 15. Itu yang saya tahu ya. Kemudian apalagi? Nah, ini order book tadi sudah saya sedikit bahas ya. Ini kalau kita misal mau lihat kalau misalnya kayak gini, kita beli saham seperti itu ya. Lagi ngantri ini akan muncul di sini Nah, tapi kalau sudah kebeli bentukannya seperti ini nih. Berapa lot? Ada 17 lot. Nah, itu sudah kebeli dia. Kalau belum masih ngantri ya di sini dia. Tuh. Itu fungsinya dari order book. Nah, kita bisa melihat pergerakan harganya itu ya, mulai dari ya kalau misalkan dia ke sini ya, kalau dia putarannya ke sini nih, itu berarti harga lagi turun. Kalau dia putarannya ke sini seperti itu, naik ke sini, nah itu harga lagi naik. Di sini juga kita bisa kita nggak perlu lihat trading view, di sini juga sudah kebentuk tuh. Sudah bakalan tahu kita pola candlenya akan seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk mempelajari candlestick pattern itu, nah itu bisa terlihat di sini proses pembentukan candlenya. Itu enaknya kita menggunakan aplikasi software iPod ini ya. Dia jujur aja sudah sangat memanjakan kita yang para trading ini ya, trader ini ya. Kemudian nah ini penting ya. Ini jujur biasanya selain kita fundamental, kita menganalisis fundamental, teknikal, juga ada yang namanya bandarmologi kayak gitu ya. Saya jujur untuk bandarmologi kurang begitu paham kayak gitu, tapi teman-teman yang sudah paham bandarmologi itu
Di sini kelihatan. Misalkan nih MG ini apa nih? Kita klik 2 kali. Nah, langsung kelihatan. MG lagi beli saham apa aja ya. Jadi caranya seperti ini, saya ulang. Klik 2 kali MG seperti itu. Kayak gini. Nah, langsung kelihatan. MG beli apa aja. Misal kita lihat MG beli tower nggak dia? Ada beli tower nggak? Coba. Kevin, Amar, Excel. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Ini tadi tuh yang warna merah yang saya lihat. Kalau MG nggak ada dia. Itu. Ini kita bisa rubah pakai kayak gini namanya. Kemudian kita bisa ganti tanggalnya mulai dari misal hari Senin. Oke. Ini kita ganti net show seperti itu bisa. Kemudian kita pilih reguler, nego atau all trade. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Ini kalau teman-teman yang paham tentang bandarmologi, ya itu sudah. Kita lihat CC dulu. CC beli apaan aja? Misalkan berapa sih dia beli ini? Beli apa namanya? Beli saham tower misalkan. Warna apa ya? Warna merah kayaknya. Saham tower ini kok nggak ada dia. Itulah. Ya kayak ginilah bentukannya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Seperti itu bisa dipelajari sendiri. Misal ini CC membeli saham Amar, misalkan Bank Amar Indonesia, ini lotnya seperti itu, dia jual, ini posisi buy, di sini kalau yang hijau ini posisi buy, yang ini posisi sell. Jadi lotnya yang dia jual 4.405, kemudian kalau yang dia beli itu 15.076.899 itu ya. Jadi valuasinya bisa teman-teman lihat seperti itu. Untuk CC, kemudian ini bandarmologi pasti butuh betul ini. Nah, kemudian broker activity buy stock tadi sudah ya. Tampilannya seperti itu. Bentar. Ini kok saya coba turunkan dulu. Nah, tampilannya. Misal saya tadi pilih tower. Siapa saja yang beli nih? Nah, ini CC Mandiri Sekuritas. Dia sudah membeli 193.571 lot. Misalkan dengan valuasinya 19 billion berarti miliar, 19 miliar seperti itu. Dia jual berapa nih? 21.410 lot dia jual. Jadi kita sudah bisa pertimbangkan di sini. Tuh, untuk membeli dan menjual saham. Jadi teman-teman yang paham dengan bandarmologi pasti sangat membutuhkan sekali ya. Di sini ada foreign and domestic ya. Nah, ini foreign and domestic bisa teman-teman lihat ya, asing membeli berapa lot untuk ke Indonesia seperti itu, dan domestik membeli berapa lot seperti itu simpelnya. Kemudian apalagi ya, dan semari buy stock
Ya, bentukannya seperti ini. Kita lihat tower misalkan, ya mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi. Gitu. Kemudian kita lihat lagi down by stock. Down by stock itu sama dengan ini. Ya, down by stock itu sama dengan yang ini. Kita misalkan pilih tower. Nah, di sini brokernya siapa aja yang beli. Nah, broker misalkan dia beli di ini BNI Sekuritas, kalau nggak salah ya NI. Dia beli di harga 975. Berapa lot? 2 lot misalkan seperti itu. Ini sangat saya butuhkan sekali kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan gitu, gabut ya gitu kan. Ya, kalau lagi banyak kerjaan sih saya ini ya aman-aman aja. Kemudian ini posisinya dia beli. Nah, ini buy. Posisi broker yang beli. Nah, ini kalau misalkan posisi broker yang lagi jual. Nah, misalkan PD jual menjual sahamnya seperti itu. Nah, dibeli sama CS. Kalau nggak salah seperti itu ya bentukannya kayak gitu di harga 975. Gitu. Ini biasa teman-teman yang scalper, kemudian yang bandarmologi paham betul itu. Kalau saya ini masih sangat awam sekali ya. Ini sih anu aja sih saya. Ya gambaran-gambaran aja sih, tipis-tipis saja. Kemudian order book apalagi ya, dan buy stock, target price tertingginya misal kita lihat saham tower, kita kasih tanggalnya di Juni bulan 6 2002 get nggak kelihatan dia. Kita cek di sini coba. Oke. Tidak nampak rupanya. Chat. Dia cuman muncul seperti ini aja kalau ininya. Nah, misal dari tanggal 2 bulan 4 2002 itu sampai sekarang ya, yang merekomendasikan buy itu ada 9, votingnya 100%, share tidak ada, hold tidak ada. Nah, ini sekuritas yang merekomendasikan untuk buy di targetnya di harga 1.150 itu ya. Itu juga teman-teman bisa bisa gunakan juga fitur-fiturnya. Ini jujur aja sih, banyak sekali fiturnya nih, jujur sangat berlimpah ya. Saya mempelajari ini jujur lama betul itu ya untuk mempelajari limpahan fiturnya itu. Kemudian company profile. Nah, ini sebenarnya kita mau lihat fundamental daripada ini tadi ya, perusahaan yang mau kita lihat. Kalau di aplikasi iPod yang versi HP itu menunya fundamental. Kalau di sini Propel Company gitu loh. Nah, kita lihat tower. Nah, teman-teman bisa lihat market cap-nya berapa. Ini satuannya billion ya, miliar kayak gitu. Jadi tinggal ini 49 triliun, 49 triliun, 57 triliun seperti itu. Teman-teman bisa lihat, kemudian revenue-nya berapa, gross profit-nya, operating profit segala macam di sini. Ini
teman-teman bisa lihat. Kalau di HP kita mesti harus scroll atas bawah, kiri kanan. Kalau ini enggak, kita langsung ya namanya laptop ya kan. Nah, ini juga bisa di-compare langsung kayak gini. Atau teman-teman bisa mengcompare-nya, di-compare itu seperti ini ya, pakai ini. Coba mana? Stock data comparison ya. Nah, di-compare. Misalkan tower, kemudian Tebik, Excel, Pegas, sama Telkom. Nah, cuman kalau yang di sini nggak sebanyak yang ini ya. Ininya yang bisa kita compare dia cuman ada 5 saja kayak gitu. Tapi kelebihannya itu ada skornya, ada ranknya berapa. Jadi kita bisa lihat-lihat gitu ya. Gitu. Atau kita mau pilih yang bagus untuk dijual, yang seperti ini. Nah, ini sudah jadi ini kan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih. Kalau sudah di compare kayak gitu. Ada company profile juga, teman-teman bisa cek ya, buka di sini siapa-siapa aja orang-orang di dalamnya kayak gitu, usahanya di bidang apa, kemudian IPO tanggal berapa, mulai di harga berapa, kemudian ini yang pemegang saham-sahamnya. Kemudian apalagi ya, charting sudah, charting nih kurang lebih sama dengan yang tadi ya, yang ada di market analysis seperti ini. Chartingnya sama, kurang lebih nggak ada beda sih, nggak ada bedanya. Jadi tinggal misal tower, nah kita bisa lihat nih, trennya lagi apa, lagi bearish misalkan seperti itu ya kan. Saya coba gambar dulu flash line. Nah, sorry, nah ini udah kayak gitu ya. Ini ada stokastik, volume. Nah, cuman satu kekurangannya kalau volume yang ada di iPod ya, karena saya sudah terbiasa di TradingView, ini kan ada merah, ada hijau. Nah, di sini nggak ada nih untuk volumenya nih yang merah sama hijau. Mungkin teman-teman kalau yang tahu bisa langsung komen ya, gimana caranya kayak gitu. Kemudian apalagi, charting, real time, sama. Nah, kita coba lihat ke misalkan posisi buy. Kita mau beli nih, tampilannya gimana sih? Nah, dia tampilannya seperti ini. Saya misal mau beli saham tower misalkan. Nah, seperti ini. Dia sudah ada harganya, misal kita di harga misal kita mau tawar nih 965 misal. Nah, ini kita ini kan, kemudian mau beli berapa lot misalkan, atau nggak mau ribet, klik all cash atau all limit ya, all cash misalkan. Nah, dapat 4 lot kayak gitu. Nah, jadi tinggal teman-teman oke ya. Ini bisa dilihat cash-nya di sini seperti itu. Kemudian apalagi ini belinya ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini juga bisa rasanya nih. Oh enggak bisa. Jadi kita tinggal lihat aja. Misal di 990. Nah, seperti itu dia langsung pilih 10. Nah, kita bisa beli 10, harga sudah tertera seperti itu ya.
Enak banget ini aplikasinya. Terus misal kita mau jual ya. Nah, mau beli F1 buy, kalau misalkan mau jual F12 ya. Nah, ini kita jual tower di harga misalkan 1.005 misalkan. 1.005. Itu berapa lot yang mau kita jual? Misalkan 7 kayak gitu. Atau mau semua itu ya. Itu. Nah, karena kan di sini ada nih. Jadi kita tinggal lihat aja kayak gitu. Kemudian langsung klik OK di sini. Seperti itu ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau sudah begitu biasanya kita tinggal lihat di status ya. Status sudah full match apa enggak. Nah, nanti kelihatan di sini nih. Ya, kalau misalkan full match turun ke bawah tower kayak gitu, oh berarti sudah selesai. Kayak gitu. Kemudian kita lihat portofolio. Ini status juga bisa kita lihat di sini ya. Status yang kita beli saham tadi ya. Sudah dieksekusi apa belum. Kemudian kita biasanya lihat portofolio. Nah, portofolio seperti ini. Ya, perkembangan saham tower kita bisa lihat. Ya. Cuman untuk apa namanya fund atau reksadana nggak kelihatan di sini ya. Ini untuk saham saja yang ada di sini. Portofolio. Order book, broker summary. Nah, ini bisa langsung pakai ini aja. Pakai F5 langsung broker summary. Sorry. Oh, bentar. F5. Oh, F5. Nah, ini langsung broker summary, F2 portofolio, kita bisa hafalkan seperti itu. Kemudian F3 status. Ya. Kita mau lihat statusnya. Itu. Kemudian F4 order book. Itu. Jujur aplikasi ini sangat amat membantu ya buat teman-teman yang ini. Kemudian kita lihat lagi apalagi nih, itu tadi sudah. Kemudian ETF. Nah, ini dia tampilannya ya. Kalau teman-teman mau beli ETF ya. Misal teman-teman ya lihat hitung-hitungannya nih, ETF SIGI misalkan. SIGI mana SIGI? Yang ETF yang syariah gitu ya. Nah, ini dia SIGI, teman-teman lihat ini. Jakarta Islamic Index Syariah. Ini teman-teman bisa lihat di sini yang syariah atau yang kayak gimana. Itu bisa, ini ada syariah stock juga. Nah, ini Express. Nah, ini teman-teman bisa hitung nih. Misal bisnya berapa gitu, berapa persen. Kemudian apalagi spreadnya ada nggak ya kalau nggak salah di sini spread ini. Nah, spread bisa ada juga kalau teman-teman mau pertimbangkan ya untuk membeli ETF. Tuh. Kemudian kalau mau beli di primary market di sini dia. Nah, sebentar. Ini ya, ini primary market untuk teman-teman membeli ETF. Misal SIGI, misal seperti itu. Sebentar ya, ini masalahnya nih laptop kentang nih, jujur aja sudah begini tampilannya nih. Agak berat.
mulai not responding. Nah, kalau ETF ini kan karena dia semuanya dibuka kayak gitu ya, semuanya transparan, jadi saham-saham apa aja yang mau kita milikin itu kelihatan semua di sini. Nah, ini ada Adaro, ada United Tractor, kemudian ada AXL, Tins, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Uang kita dilarikan kemana saja, kayak gitu porsinya. Adaro 8,37%, United Tractor 8,11%, dan lain sebagainya di sini sampai ke bawah. Itu. Jadi kita beli satu lot ETF, kita mempunyai saham sebanyak ini gitu. Kalau teman-teman belinya satu persatu, satu lot itu sudah membutuhkan banyak uang. Tapi cuma satu lot saja itu ya sudah lumayan murah ya. Contoh kita mau beli saham SIGI ya, di secondary market. Ini kalau kita mau beli di secondary market, misal saya beli SIGI, nah harganya di 675 ya, misal seperti itu. Kemudian 672 ya, sorry saya mau beli misal 10 lot kayak gitu. Cuman satu kelemahan dari ETF ini nggak liquid ya, ini dia cuma sedikit-sedikit aja kayak gitu. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja sih. Walaupun dia nggak liquid kayak gitu, bukan berarti uang kita langsung nyangkut kayak di saham gabungan saham gorengan itu. Nah, kalau yang kita mau belinya di primary market ya seperti ini, kita langsung tekan ini satu ini bukan satu lot ya, satu basket. Satu basket itu sama dengan 1000 lot ya. Pastikan teman-teman harus tahu itu 1000 lot itu teman-teman harus punya uang segitu gitu ya. 1000 ya. Kalikan aja gitu, kalau misalkan dia 1000 lot itu berapa jadinya. Misalkan di F1 buy ya, di sini misalkan SIGI kayak gitu. Nah, jadi seperti ini kita mau lihat harganya. 1000 lot 67.327.680 itu. Nah, jadi ini satu basket nih. Gitu. Jadi satu basket. Itu. Kalau kita di secondary market ini, kita bisa belinya misalkan 5 lot saja kayak gitu. Sorry 600 sorry. Harganya di 672, kita mau beli sahamnya 5 lot aja kayak gitu bisa. Langsung ke oke, dia langsung dapat. Tapi kalau di sini minimal satu basket, satu panjang seperti itu ya. Itu salah satu kelebihan daripada iPod yang saya sharekan. Kemudian ini yang terakhir yang saya sharekan ke teman-teman, penting yang sering saya anukan itu adalah robot tradingnya iPod. Nah, tampilannya seperti ini nih. Tampilannya seperti ini. Ya, di sini kita tinggal new test ya. Seperti itu. Robot trading ini bukan seperti robot trading abal-abal ya. Sudah saya jelaskan kemarin ya. Ini yang biasa menipu teman-teman enggak, tapi ini dia sesuai kondisi market kayak gitu. Jadi kayak asisten pribadi kita lah kayak gitu ya. Asisten pribadi kita misalkan saham tower misalkan. Nah, seperti itu. Kita harus combine dengan ini trading view kayak gitu. Misalkan keadaan marketnya lagi naik. Nah, lagi naik dia nanjak kayak gitu ya. Posisinya misal lagi naik kayak gitu. Nah, naiknya misalkan 5 perak. Kita kasih 5 perak. Nah, akumulatif dan kita pilih yang 1000.
Terus kita perintahkan apa nih untuk robot trading? Kita suruh dia buy, kayak gitu. Buy di best bid price. Saya senang itu hajar kanan aja, karena males tunggu lama-lama kayak gitu. Best bid price, kemudian saya pilih kuantitinya 5 lot. 5 lot kayak gitu. Udah deh, langsung save task. Kayak gitu. Nah, bentukannya seperti ini. Oke. Ya. Kalau kita misal dia jatuh nih. Misal dia jatuh. Oke. Dia lagi turun nih. Katakanlah di 5 perak kayak gitu ya. Nah, kita perintahkan dia untuk jual. 5 jual di best offer price ya, misal gitu ya. Teman-teman bisa kok pilih sendiri ya. Kalau misalkan tick 1 best offer tick 1 itu di sini nih, tick 1 ini best, kalau best itu di sini ya. Kemudian tick 1, tick 2, tick 3, tick 4 kayak gitu ya. Tick 4-nya nih di sini 1 2 3 4. Nah, di sini dia nih. Itu. Ya, kalau best offer ini best bid price di sini nih. Tuh. Kalau best offer di sini. Ya. Tergantung teman-teman. Pilihnya yang mana. Kemudian sudah seperti itu, kita kasih perintah. Misalkan kita jual 5 lot, save task, nah langsung di oke. Dan ini biasanya bisa pilih yang simple, teman-teman mau apa, stop loss, trailing stop, dan lain sebagainya. Misal yang simple buy atau simple sell, kemudian yang breaking, kalau kondisi market lagi naik atau turun. Nah, ini ada reversal juga. Ya, reversal kalau dia misalkan dia lagi naik kemudian turun ya, seperti itu. Atau yang bottom reversal ini dari dia turun naik kayak gitu ya. Nah, bottom reversal misalkan dari harga kemarin itu misalkan naik di 5 perak kayak gitu ya. Naik di 5 perak. Sorry. Harganya misalkan di 990 misalkan harganya, kemudian dia bottom reversalnya ada 5 perak kayak gitu ya. Kemudian kumulatif downnya misalkan sudah terjadi 10.000 lot kayak gitu yang sudah jadi kayak gitu. Jadi saya tinggal perintahkan dia untuk beli seperti itu. Saya perintahkan robotnya untuk beli di best bid price dengan kuantiti 5. Kita tekan save task itu ya. Itu ininya. Kalau reversal ada multi event juga di sini ya. Itu kita bisa perintahkan dia kayak gitu. Bukan satu, tapi dalam satu perintah, misalkan dalam satu perintah ada 2 aksi yang dia kerjakan sekaligus. Kalau dia naik, kita profit taking kayak gitu. Kalau dia jatuh, misalkan kita stop loss. Itu bisa diatur ya, bisa buy, bisa sell. Seperti itu ya. Ini salah satu kelebihan daripada software iPod. Teman-teman bisa pelajari lagi nih, ada down condition, ada direct to action, dan lain sebagainya. Ini aja saya mempelajari ini aja, jujur masih bingung ya, karena iPod nih banyak sekali fiturnya ya.
betul-betul canggih gitu. Jadi kita mesti harus pelan-pelan ini ya. Jujur, canggih betul kayak gitu ya. Dan ini sangat membantu sekali. Saya biasanya kalau ini robot trading itu ya paling breaking out, breaking tadi kembali dulu ya. Paling simple, kemudian breaking sama reversal itu aja. Kalau multi event belum berani lagi ya. Seperti itu untuk saya pribadi ya. Oke, itu yang sudah saya bagikan ke teman-teman ya tentang software ini, software iPod versi desktop ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau investasi sudah nggak kebingungan lagi software sekuritas apa yang teman-teman pilih, yaitu Indo Premier Sekuritas. Aplikasi apa yang teman-teman pilih, iPod salah satunya. Ada versi HP dan versi desktop ya, tampilannya seperti ini ya, teman-teman bisa pilih sendiri gitu ya. Dan sudah luar biasa banget ya, saya pakai ini ya sudah berasa dokter gema gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, nggak kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya kurang begitu komplit ya di mata suhu-suhu yang lain. Jadi saya mohon maaf ya. Nah, ini juga saya men-sharekan ke teman-teman yang pemula yang lainnya. Kalau teman-teman mau apa namanya yang lebih profesional lagi itu di iPod sudah ada ya. Rutin kita mengadakan iPod mengadakan webinarnya. Saya barusan juga ya sudah ikut webinar ini ya technical analysis yang ini yang versi beginner, yang versi pemula itu. Dia rutin itu webinar. Teman-teman bisa ikut. Dan untuk yang sudah yang sudah daftar, yang sudah registrasi di sini ikut webinar di iPod Indo Premier Sekuritas itu gratis ya. Kapan lagi buat teman-teman semuanya.